Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggila Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi yang besar memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian global. Kebijakan politik ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi arah dan tingkat pertumbuhan ekonomi negara ini. Artikel ini akan membahas dampak kebijakan politik ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya itu beberapa dampak politik terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan politik ekonomi yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk anggaran belanja pemerintah, pajak, subsidi, dan pengeluaran infrastruktur. Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang cermat dan efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, peningkatan belanja pemerintah pada sektor kunci seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan dapat memacu pertumbuhan ekonomi investasi dalam infrastruktur. Misalnya, dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Subsidi energi misalnya dapat mengurangi beban biaya hidup bagi masyarakat dan meningkatkan daya beli mereka. Hal ini dapat mendorong konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti sektor transportasi dan perdagangan. Namun pentingnya untuk memperhatikan bahwa kebijakan fiskal yang tidak seimbang atau berlebihan dapat menghadirkan resiko. Defisit anggaran yang tinggi dan utang publik yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menyebabkan tekanan inflasi. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang hati-hati dan pengelolaan utang yang bijaksana menjadi penting dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu nomor 2, kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga, cadangan bank sentral, dan kebijakan pengendalian likuiditas. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabil harga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang penting adalah suku bunga bank sentral seperti Bank Indonesia. Dapat menaikkan dan menyesuaikan suku bunga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi di negara tersebut. Ketika suku bunga rendah, pinjaman menjadi murah dan mendorong konsumsi dan investasi yang kiranya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, suku bunga yang tinggi dapat mengurangi daya beli dan menghambat investasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Sentral juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar, yang merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan moneter juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Misalnya, kebijakan pengetatan moneter yang terlalu ketat dapat mengurangi likuiditas di pasar keuangan yang dapat mempengaruhi ketersediaan kredit dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang seimbang yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan kondisi pasar saat ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu nomor 3, kebijakan regulasi dan kebijakan investasi. Selain kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan regulasi
dan kebijakan investasi juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan regulasi yang transparan, adil, dan dapat diprediksi menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Selain itu, kebijakan investasi yang menguntungkan dan kondusif juga penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudahan berusaha, insentif pajak, perlindungan hak, kekayaan intelektual, dan infrastruktur yang baik adalah faktor-faktor yang menarik investor dan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam konteks Indonesia, dampak kebijakan politik ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat sangat signifikan. Kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan belanja pemerintah pada sektor kunci, dan subsidi yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi, konsumsi, dan sektor-sektor terkait. Selain itu, kebijakan fiskal yang seimbang, kebijakan moneter yang bijaksana dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kebijakan regulasi yang transparan dan kebijakan investasi yang menguntungkan juga menarik investor dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Namun penting untuk mencatat bahwa implementasi kebijakan politik ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada analisis yang teliti. Kebijakan yang tidak tepat atau tidak terarah dapat menghasilkan dampak negatif seperti defisit anggaran yang tinggi, inflasi yang tidak terkendali, atau ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan. Nah, jadi kesimpulannya itu dampak kebijakan politik ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan merupakan faktor-faktor yang penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diingat bahwa implementasi kebijakan politik ekonomi harus hati-hati, didasarkan pada analisis yang teliti dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dengan kebijakan politik ekonomi yang tepat dan terintegrasi. Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.